Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DP Channel. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lagi latihan soal atau persiapan untuk menghadapi seleksi tes SKD BUMN di tahun 2022 ini. Soal yang akan saya bahas kali ini yaitu soal SKD khususnya untuk bagian figural. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Pada contoh soal yang pertama ini, jadi untuk tes figural itu kebanyakan soalnya berbeda dengan figural-figural pada tes-tes yang lain, misalnya seperti CPNS atau yang lainnya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini, teman-teman, untuk tes figural ya. Jadi di sini disediakan beberapa opsi ya, beberapa opsi perubahan bentuk atau pergeseran. Jadi misalkan contoh yang pertama ini, opsi yang pertama ini dia mengalami perubahan apa? Perubahan warna dan juga perubahan posisi ya, atau dia berputar sebanyak 90 derajat ke samping kanan. Ya, berputarnya ke samping kanan. Kemudian untuk yang kedua ini dia mengalami perputaran juga ya. Nah, jadi nanti kita disediakan soal, jadi soalnya yang ini, ya. Soalnya yang ini kita harus tentukan di soal ini, apakah dia mengikuti aturan dari yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau yang nomor 5, begitu. Jadi untuk konsep soalnya teman-teman sudah bisa ya. Nanti tinggal kita bagaimana cara atau trik agar bisa memanfaatkan waktu secara efisien, sehingga mengerjakan soal-soal ini bisa secara cepat dan juga tepat begitu. Nah, caranya seperti apa teman-teman? Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu ada beberapa macam bentuk figural seperti ini ya. Ada pergeseran, kemudian ada juga yang pencerminan, perubahan warna, perubahan bentuk, dan juga ada yang perubahan ukuran seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita harus fokus memperhatikan perubahan di setiap detail dari bangun atau gambar tersebut. Jadi kita yang pertama harus lihat dulu dari bentuk soalnya. Di soal ini yang dapat kita lihat bahwa ada perubahan apa yang paling mencolok, yaitu yang pertama ada perubahan warna. Ya, di sini ada perubahan warna dari yang sebelumnya seperti ini, dia ada perubahan warna seperti ini. Kemudian yang kedua, dia juga ada perputaran ya, atau perputaran, karena ini tadinya posisinya seperti ini kemudian berubah menjadi geser seperti ini, berarti dia ada perputaran. Oke, dari dua ciri ini kita bisa lihat dari masing-masing pilihan yang ada di atas. Jadi yang ketiga ini otomatis tidak, karena dia tidak ada perubahan warna. Kemudian yang kedua juga bukan, karena dia juga tidak ada perubahan warna. Kemudian yang kelima juga dia tidak ada perubahan warna. Kemudian kita masih mempunyai opsi 1 dan juga opsi 4. Di mana opsi 4 ini dia mengalami perubahan warna tetapi dia tidak ada perputaran atau pergeseran. Jadi opsi 4 ini juga bukan pilihan yang tepat. Sehingga satu-satunya pilihan yang tepat yaitu opsi yang 1. Jadi gambar ini mengikuti alur dari opsi yang pertama. Begitu. Bagaimana teman-teman, mudah ya untuk cara mengerjakannya? Yang pertama kita harus teliti, intinya itu ya, harus teliti dan kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi soal seperti ini. Oke, untuk contoh soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini ada sedikit perbedaan di mana di sini kita tidak disuruh menentukan opsi mana yang tepat, tetapi kita harus menentukan gambar yang tepat. Nanti di soalnya harusnya ada pilihan jawabannya teman-teman. Ada pilihan A, misalkan gambarnya seperti apa, yang B misalkan gambarnya seperti apa, yang C seperti apa, dan yang D seperti apa, E seperti apa, seperti itu ya. Jadi ada 5 opsi nanti gambar yang paling tepat sesuai dengan petunjuk yang ada di soal. Nah, di sini kita perhatikan bahwa soal yang kita ketahui di sini kita tahu gambar akhir, sehingga kita harus mengerjakannya itu secara terbalik. Artinya dari belakang kita ke depan, seperti itu, dari kanan kita ke kiri. Nah, yang pertama kita lihat yaitu ini, yang kedua.
Jadi dia akan ada perubahan sesuai dengan contoh yang kedua atau opsi kedua. Opsi kedua ini kalau kita perhatikan, ya, kita perhatikan di sini dia adalah apa? Ya, dia pencerminan. Pencerminan ya. Nah, dia adalah pencerminan. Jadi tadinya seperti ini, dia dicerminkan menjadi seperti ini, ya, dari kanan ke kiri karena kita berjalan dari kanan. Jadi dia ada pencerminan. Oke. Jadi ketika dia dicerminkan, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini. Segitiganya hadapnya ke sini. Nah, ini kita pencerminan. Setelah dilakukan pencerminan, kita cek untuk perubahan yang kedua, yaitu perubahan sesuai dengan opsi 1 atau nomor 1. Nah, nomor 1 ini dia mengalami perubahan berupa perputaran karena dari kanan ke kiri ya, perputarannya yaitu 90 derajat melawan arah jarum jam. Jadi perputarannya itu dia ke sana. Ya. Perputarannya ke sana sebesar 90 derajat. Jadi kalau kita punya gambar yang ini, yang di soal, kalau kita putar 90 derajat ke kanan, berarti jadinya seperti apa? Jadinya akan seperti ini kurang lebih. Nah, seperti ini ya. Ini jadinya gambarnya, hasilnya yang di sini berarti dia diputar jadi di bawah sini. Segitiganya di sini. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita putar, hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa cek kalau misalkan ada soal yang seperti ini, dipastikan gambarnya sesuai urutannya. Kalau misalkan yang diketahui di sebelah kanan, berarti kita juga menyesuaikannya dari sebelah kanan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut contoh soal yang berikutnya. Oke, dari contoh yang ketiga, ini kembali seperti contoh yang pertama tadi. Bahwa di sini kita harus menentukan ini masuk ke tipe yang berapa. Kita lihat saja, ini yang pertama ada perubahan warna ya. Ada perubahan warna. Nah, karena ini cuma ada satu ciri yaitu perubahan warna. Ini menambah ini ya. Tadinya ini ada hitamnya, kemudian jadi berubah jadi putih semua. Oke, kita lihat coba. Nomor 1 bukan karena dia perubahan ini. Nah, ini mengalami apa? Perbesaran ya. Perbesaran. Kemudian kalau yang kedua ini dia perubahan bentuk dari lingkaran berubah menjadi segitiga. Kemudian yang keempat ini juga bukan ya. Yang keempat ini dia perputaran ya, dia perputaran 90 derajat ke melawan arah jarum jam. Oke, jadi satu-satunya opsi yaitu yang opsi kelima. Itu dia mengalami perubahan warna. Dari sebelumnya ini yang sampingnya hitam berubah menjadi putih semua. Jadi ini masuk yang kelima. Lanjut contoh berikutnya. Oke, untuk soal nomor 4 ini dia bentuknya soalnya sama seperti contoh yang kedua tadi. Kita harus menentukan mana gambar yang tepat dari 2 kali perubahan seperti ini ya. Jadi nanti seperti tadi akan ada opsi yaitu A, B, C, D, dan E. Di masing-masing opsi itu akan ada gambar ya. Oke, kita langsung kerjakan. Jadi gambar yang pertama dilakukan perubahan sesuai dengan aturan yang kedua, yaitu ini. Ya. Ini apa, teman-teman? Ya, itu adalah pencerminan ya. Kita lakukan pencerminan, berarti gambarnya akan menjadi seperti ini. Oke, gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Karena dia kan simetris ya, berarti dia tidak akan ada perubahan. Berarti kalau dicerminkan ini sebelah sini, kemudian yang ini ada di sebelah sini. Nah, seperti ini. Lanjut untuk yang kedua, yaitu yang diikuti adalah pola yang keempat atau aturan yang keempat.
Dimana aturan yang keempat ini adalah perputaran ya teman-teman. Dia diputar sebanyak 45 derajat searah jarum jam ya. Putarannya searah jarum jam. Dan juga dia ada perubahan warna. Yang tadinya ini putih, dia berubah jadi hitam. Kemudian tadinya yang hitam berubah jadi putih. Nah, berarti kita putar dulu. Ini kita putar 45 derajat. Seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Maaf ya kalau gambarnya jelek. Nah, kemudian yang diperhatikan perubahan warnanya. Yang ini tadinya putih jadi hitam. Yang tadinya ini hitam, ini jadi putih. Yang ini putih, ini jadi hitam. Nah, ini putih kan, ini jadi hitam. Yang ini jadi putih, seperti itu. Ya, nanti kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Oke, di contoh yang berikutnya ini semakin rumit ya teman-teman, semakin rumit. Karena ini ada dua gambar dalam satu tipe. Jadi dalam satu opsi, misalkan ini opsi yang pertama, dia ada dua perubahan nih. Dari gambar yang pertama ke gambar yang kedua, dia mengalami pengecilan dan juga perubahan warna. Pengecilan dan perubahan warna. Kemudian yang gambar kedua, dia mengalami perubahan warna dan pembesaran ya. Yang pertama itu pengecilan, yang kedua dia pembesaran. Jadi dalam satu opsi dia ada dua perubahan. Nah, caranya sama seperti tadi contoh yang kedua. Bahwa di sini kita mundur dari belakang, berarti arahnya dari kanan kita ke kiri. Seperti itu ya. Opsi yang kedua ini kanan ke kiri. Kita triknya teman-teman yang pertama, teman-teman bisa cek dulu opsi yang ada ya. Di opsi yang ada itu apakah ada opsi yang menggambarkan misalkan gambar yang pertama sama atau tidak. Misalkan ada yang sama, berarti kita tetap harus cek gambar yang pertama mengalami dua perubahan ini. Yang pertama ini perubahannya apa? Ini berputar ya, berputar ini 90 derajat ke kanan, ke kiri melawan arah jarum jam. Kemudian kalau ini dia tadi apa? Pembesaran, berarti dari sini ke sini mengalami pembesaran dan perubahan warna. Seperti itu ya. Jadi nanti diperhatikannya per gambar ya, teman-teman. Jangan diperhatikan secara keseluruhan karena di sini kita lihat ada dua perbedaan antara gambar satu dan gambar yang kedua. Oke, untuk soal yang selanjutnya yaitu di sini kita suruh menentukan satu posisi atau satu perubahan. Di mana di sini sebelumnya sudah ada perubahan yang lain, maka kita akan terapkan dulu perubahan yang ini. Ini kan perubahan kedua, berarti kita sesuaikan dengan perubahan yang ini ya. Perubahannya dia mengalami perputaran 90 derajat melawan arah jarum jam ya. 90 derajat melawan arah jarum jam, berarti ini jadinya akan seperti ini. Melawan arah jarum jam berarti yang hitam sebelah sini. Kemudian ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Berputarnya 90 derajat ke samping kiri. Kemudian setelah itu kita dari bentuk yang ini diarahkan ke bentuk yang akhir karena kita akan menentukan perubahannya. Nah, kita coba lihat aja ciri-cirinya apa di sini. Ciri-ciri yang pertama, dia pertama mengalami penghapusan ya. Penghapusan sebagian. Penghapusan sebagian, kemudian ada perubahan warna. Opsi yang kedua ini ada perubahan warna. Atau bisa juga dia ada perputaran.
perputaran, karena tadinya bentuknya seperti ini menghadap ke sana, ini jadi berubah menghadap ke sana. Jadi kemudian ada perputaran. Kita ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Langsung saja kita ke opsinya agar tidak terlalu lama. Ini otomatis tidak ada ya teman-teman. Nah, tidak ada semua ini. 2 pun juga tidak ada. Yang ada penghapusan, yang opsi pertama ini, ciri-ciri pertama, itu cuma ada di nomor 4. Jadi otomatis jawabannya itu di nomor 4. Kita tidak perlu mengecek yang perubahan warna ataupun perputarannya. Karena di sini cuma ada satu posisi, yaitu yang paling mendekati itu yang keempat. Ya sudah ada satu ciri, yaitu penghapusan ya. Jadi otomatis jawabannya yang keempat. Jadi dalam soal seperti ini teman-teman tidak perlu melakukan pengecekan secara keseluruhan karena pengerjaannya dibatasi dengan waktu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke, kita bahas untuk contoh yang berikutnya, yaitu di sini teman-teman sudah ada 3 proses perubahan. Jadi yang pertama, ini ada yang nomor 1, ya, ini nomor 2, kemudian kita cari yang tengah. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu dari nomor 1. Nomor 1 ini apa yang terjadi? Dari nomor 1 ini kita lihat bahwa di sini ada perubahan warna. Dari sebelumnya yang ini putih, dia berubah menjadi hitam. Yang di sini hitam, dia berubah menjadi putih. Ini begitupun di gambar yang tengah, dia hitam, dia berubah jadi putih. Maka di sini akan sudah terjadi perubahan warna, ya, perubahan warna. Kemudian yang terakhir di sini ada nomor 2. Nomor 2 ini kita lihat bahwa di sini terlihat dari bentuknya, yang gambar pertama dia berubah menjadi seperti ini. Ini bisa jadi ada perputaran ataupun pencerminan, tapi kita lihat ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini tidak mungkin ada pencerminan, dia pasti ada perputaran karena dia posisinya di sini dan dia berubah menjadi di bawah. Nah, yang gambar ketiga pun juga dia ada perputaran, dari di sini dia berubah menjadi di atasnya seperti itu. Berarti dia akan terjadi perputaran ke sebelah kanan. Nah, kemudian kalau ini sudah ketahui ada perubahan warna, sudah ada perputaran, ya, perputaran juga sudah ya. Ini tadinya di sini titiknya berubah jadi ada di atas sini. Berarti dia juga sudah ada perputaran. Lalu yang belum masuk di sini apa? Kita coba cek dulu. Kalau misalkan kita ingin mengetahui perubahannya terlalu lama, maka kita cek dengan opsi yang ada. Karena di sini ada 3 perubahan, ya. Kemudian kita langsung cek aja untuk perubahan yang di opsinya. Yang ketiga ini perubahannya apa, teman-teman? Nah, yang ketiga ini perubahannya yaitu pencerminan, karena kita lihat ini ya, ini yang ini ke sini dan yang ini ada di samping sini. Dia adalah pencerminan atau refleksi ya namanya, pencerminan atau refleksi. Jadi kalau kita lihat di sini dia tidak ada menunjukkan sebuah pencerminan. Oke, tidak ada pencerminan. Oke, kita tulis di sini berarti dia pencerminan. Kita lihat untuk yang keempat. Yang keempat ini dia adalah perubahan ukuran. Kemudian yang kelima itu, yang kelima dia ada pergeseran ya, pergeseran, dia geser jadi di paling depan, ini pergeseran. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kira-kira yang masuk yang mana? Ya, jadi di sini kita lihat yang masuk adalah pergeseran, di mana tadinya ini ada di paling ujung, dia berubah menjadi di paling depan. Begitupun seperti yang tadi, ini di paling ujung, ini di paling ujung berubah di paling depan. Seperti itu ya. Jadi otomatis ini adalah yang ke-5. Seperti itu teman-teman. Karena ini sudah pasti, yang perubahan ukuran juga dia tidak, yang pencerminan pun dia juga bukan pencerminan ya. Jadi perubahan yang tepat yaitu yang ke-5. Oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan soal figural kali ini. Semoga soal-soal ini menjadi referensi bagi teman-teman, sehingga nanti ketika mengerjakan, ketika tes berlangsung bisa mengerjakan dengan cepat dan juga tepat. Itu dulu pembahasannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan juga share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.